Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? Apakah kamu mempunyai cita-cita untuk membangun bisnis? Pada kenyataannya, berbisnis tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada saja rintangan yang harus dihadapi. Hal ini juga terjadi pada John D. Rockefeller, seseorang miliarder pertama di Amerika Serikat. Perjalanannya terangkum dalam sebuah buku berjudul Titan, The Life of John D. Rockefeller, karya Ron Chernow yang diterbitkan di tahun 1988. Kiprahnya sebagai pengusaha minyak yang sukses membuat banyak orang jadi mempunyai impian untuk bisa seperti jadi John D. Rockefeller. Selain pengusaha, ia juga terkenal sebagai orang kaya mandiri dan memiliki tekad untuk maju sepanjang karirnya. Bahkan Standard Oil, perusahaan yang dibangunnya, sempat berhasil menguasai 90% industri minyak di seluruh penjuru Amerika Serikat. Kekayaan bersihnya mencapai ratusan dolar. Rockefeller juga memiliki sifat yang dermawan. Ia menyumbang untuk kegiatan sosial dengan total lebih dari 500 juta US dollar. Jika dirupiahkan mungkin sekitar 7,25 triliun. Rockefeller mempunyai strategi untuk menjelaskan apa arti dari kekayaan. Baginya, kekayaan tidak untuk ditimbun sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Sisi positif dari seorang Rockefeller adalah ia adalah orang yang berani memulai bisnis pada usia muda. Ia bertransformasi dari keluarga sederhana dan kemudian menjadi orang terkaya di Amerika Serikat bersama Standard Oil Company. Tapi ternyata Rockefeller pernah diterpa masalah yang sangat besar sehingga perusahaannya harus bangkrut parah. Ia juga pernah mendapatkan tekanan dari pers yang luar biasa. Bahkan di sisi lain, taktik bisnis The Rockefeller dibilang bisa sangat kejam dan membuatnya dijuluki sebagai orang paling benci di Amerika. Kehidupan awal The Rockefeller. John Davidson D. Rockefeller lahir pada 8 Juli 1839 di Richford, New York, Amerika Serikat. Ia adalah anak kedua sekaligus putra pertama dari William Bill Avery Rockefeller dan Eliza Davidson Rockefeller. Ayahnya adalah seorang penjual keliling yang melantarkan anak-anak dan istrinya. Hal itu membuat The Rockefeller dewasa lebih cepat dan ikut bertanggung jawab atas kehidupan kakak, ibu, dan adik-adiknya. Saat berumur 16, ia memulai pekerjaan sebagai asisten pencatat pembukuan di Hewitt & Tuttle. Dalam setahun, ia sudah berhasil menjadi kepala pencatat pembukuan. Penawaran gaji yang lebih tinggi tidak membuat Rockefeller meninggalkan tekadnya untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Ia kemudian memutuskan untuk membangun mulai bisnisnya sendiri. Pada tahun 1893, mereka memberanikan diri untuk masuk ke industri penggilingan minyak di Amerika Serikat. Mereka dibantu oleh seorang ahli kimia bernama Samuel Andrews yang juga merupakan teman dari Clark. Akhirnya tiga serangkai itu menemukan ilmu di balik pemurnian minyak. Di tahun 1864, Rockefeller menikahi Laura Celestia Spelman. Laura adalah anak dari seorang politisi sekaligus pekerja konstruksi. Sayangnya, perjalanan dengan rekan bisnis pertamanya tidak semulus kulit buah apel. Hubungan antara Carl dan Rockefeller pada akhirnya memburuk. Hal ini membuat kemitraan yang mereka bangun dibubarkan. Berbekal sebagian uang pinjaman, Rockefeller akhirnya membeli car company yang dilelang seharga 72.500 US dollar. Tidak lama setelah itu, ia mendirikan perusahaan bernama Rockefeller Andrews di tahun 1870. Perusahaan tersebut berubah menjadi Standard Oil Company. Mengabdikan diri dan hidupnya hanya untuk mengembangkan bisnis minyak. Perkembangan Standard Oil Company sangat pesat, sehingga mereka bisa mengendalikan kilang minyak di Cleveland hanya dalam waktu 2 tahun. Kemudian dia berhasil menguasai semua kilang minyak di Amerika. Kekayaan tidak membuat hidupnya berkurang-kurang. Rockefeller tetap menjalani hidup dengan sederhana.
Dia bekerja di kantornya, mempelajari buku-buku, dan tetap menulis. Terlebih lagi, sosok Rockefeller sangat dikagumi oleh karyawan-karyawannya. Sosoknya yang adil dan baik hati menjadi karakter dari Rockefeller. Pada tahun 1873, dia membeli 79 hektar tanah di pedesaan Forest Hill, yang beberapa mil dari arah timur rumahnya yang ada di Cleveland, Amerika Serikat. Disitulah dia dan keluarganya menghabiskan waktu di musim panas. Dia mempunyai 5 orang anak, yang pertama yaitu Elizabeth, Alice, Alta, Edith, dan John Jr. Tapi sayangnya anaknya yang bernama Alice harus meninggal di usianya yang berumur 13 bulan. Rockefeller kemudian memutuskan pensiun di usia 56 tahun dan fokus menjalani misinya di bidang filantropi atau kegiatan amal untuk kepentingan publik. Standard Oil akhirnya harus menyerah. Rockefeller diketahui melakukan monopoli dengan menjual minyak di bawah harga pasaran. Selain itu, ia juga memberikan diskon pada pelanggannya. Hal ini membuat konsumen minyak mengalami ketergantungan dengan Standard Oil Company. Akhirnya wartawan dan politisi menuduh Rockefeller melakukan monopoli di tahun 1980. Diterbitkan Undang-Undang Sherman Antitrust Act. Ini membuat pengadilan Ohio, Amerika Serikat menetapkan bahwa Standard Oil menyalahi aturan di negara bagian tersebut. Rockefeller tidak menyerah begitu saja. Ia pun memecah perusahaannya menjadi beberapa bagian untuk menghindari undang-undang. Monopoli dan eksploitasi minyak besar-besaran yang dilakukan Rockefeller kembali berhembus lewat tulisan Ida Tarbell. Ia adalah seorang penulis sekaligus korban dari Rockefeller. Tarbell menceritakan bagaimana The Rockefeller membuat ayahnya bangkrut dan koleganya memilih untuk bunuh diri. Tulisan itu dipublikasikan pada tahun 1902 sampai 1904. Pada tahun 1911, Mahkamah Agung menyatakan Standard Oil ilegal. Rockefeller diperintahkan untuk melepaskan diri dari anak perusahaannya dan dilarang untuk membangun kembali monopoli. Walaupun hampir bangkrut, Rockefeller masih mempertahankan tekadnya sebagai seorang dermawan. Melihat perusahaan yang dibangunnya dihancurkan dalam sekejap, mungkin akan terasa sangat berat untuk kebanyakan orang. Tapi yang mengherankan adalah Rockefeller tiba-tiba mempunyai waktu dan uang yang jauh lebih banyak daripada yang pernah dia miliki sebelumnya. Hal ini ternyata dikarenakan ada kenaikan harga saham perusahaan yang dia miliki. Bahkan di bulan Desember 1911, kekayaan berubah menjadi jutaan dan hampir $1 miliar.